Halo, lo lagi dengerin The Noisy Thoughts bareng gue Pranata. Pernah nggak lo beli barang-barang yang sebenarnya tidak lo butuhkan, tapi lo beli aja? Waktu ternyata lo lagi scrolling marketplace dan tiba-tiba, oh ini murah nih, oh ini kayaknya lucu nih, dan lo beli. Itu yang terjadi sama gue mungkin dari 2010 sampai 2020 kali ya, 10 tahunan gitu. Gua sering banget punya masalah, tidak punya ruang lagi di waktu itu gue masih ngekos. Jadi ada titiknya kosan gue benar-benar penuh barang, apapun itu, dari kabel-kabel sampai sepatu, sampai ada sepeda terakhir. Ya dipakai apa enggak? Rata-rata nggak dipakai. Tapi ada beberapa yang ternyata kepake banget ya setelah sekian lama. Di titik itu tuh gue mikir, oke, kayaknya gue mesti bener-bener mikirin banget waktu gue mau beli barang. Apakah gue butuh? Apakah ini cuma kepengen gue sekarang aja? Apakah nanti akan benar-benar berfungsi ke depannya? Itu pertimbangannya jadi panjang. Jadi sekarang habit gue dibiasakan untuk sebelum beli barang mungkin gue sebulan mempertimbangkan, oke, gue mau beli ini akan berfungsi untuk gue, dan yang kayak gitulah. Jadi pertimbangannya benar-benar banyak gitu. Oh ya, dan apakah makan tempat apa enggak? Setelah sekarang gue baru aja kan pindah ke satu unit apartemen. Apartemen jauh lebih sempit daripada rumah ya. Jadi benar-benar mesti dipikirin ukurannya. Dan kalau misalkan lagi nggak dipakai, itu apakah akan makan tempat apa enggak, kayak gitu tuh jadi banyak banget pertimbangannya. Kemarin beberapa hal yang gue beli secara impulsif itu, contohnya dari kabel ya. Waktu itu ada diskon kabel jadi berapa belas ribu doang gitu. Yang berujung gue gak cuma beli kabel doang, tapi banyak pernak-pernik di dalam toko itu juga biar sekali bayar ongkir doang. Dan itu bikin oke, gue dapat good price, gue dapat good deals. Tapi yang jelas, ini kok jadi nggak kepake ya. Jadi akhirnya numpuk. Yang baru berasa waktu gue mau pindah dari satu kosan ke kosan lain. Gue mau pindah, gue berasa itu satu kamar, let's say 3x3, 3x4 gitu. Tapi waktu gue pindahan gue pakai mobil single cabin dan penuh. Dan gue kayaknya 2 kali balik deh. Ya lu bisa bayangin segimana penuhnya si ruang gue itu ya. Gue bukan orang yang diam di satu tempat lama banget. Jadi akhirnya beberapa kali lah gue mengalami pindahan kosan, yang terakhir pindahan dari rumah ke apartemen. Itu strategi gue adalah, misalkan ternyata setelah mau pindah, pertama gue sekarang ini dari 2020 tuh gue mikir mau beli sesuatu bener-bener dipikirin dulu, nggak langsung beli kayak zaman-zaman 2010 sampai 2020. Soalnya pertimbangannya banyak ya. Pertimbangan pertama, penuhnya ruang. Kedua, nggak berfungsi. Jadi nggak, ya ngapain dibeli juga lah intinya, asal ada doang apa segala macam. Terus ketiga, waktu pindahan tuh biar nggak capek sih. Soalnya takutnya kalau misalkan gue memang harus pindah lagi di kemudian hari apa segala macam, barang-barang gue udah ketahuan, oh cuma segini. Dan gue cuma mikirin gimana caranya barang-barang gue itu masuk di satu mobil, udah selesai. Jadi pindahan tidak secapek itu. Yang pada akhirnya ya, itu lumayan berdampak baik sama gue sih. Kalau di sisi barang-barang gue sekarang, satu mobil beneran cukup. Maupun itu ada gue lagi stok apa, misalkan kayak tempered glass HP deh. Tempered glass HP, karena gue orangnya sloppy banget, jadi gue beli gak cuma satu biasanya. Let's say beli 3. Jadi misalkan pecah lagi, gak usah nunggu tempered glass HP yang baru gue beli dari marketplace dikirim lagi gitu. Jadi udah bisa langsung ganti aja. Terus ada beberapa juga kayak gue lagi pakai Zippo sekarang. Itu isi minyak Zippo-nya gue beli mungkin sekali 3, sekali 4. Tapi for the sake of stock sih. Maksudnya bukannya mau nimbun apa gimana ya. Tapi beberapa hal yang kayak gitu yang memang benar-benar gue pakai sekarang. Yang gue stok, yang gue beli sekarang, itu yang benar-benar, oh ini akan gue pakai berkala. Nggak lagi kayak dulu. Kalau dulu gue bisa benar-benar beli barang-barang aneh, kayak misalkan pendingin kaleng
kaleng minuman gitu. Karena ini berguna nih untuk apa? Untuk soda, untuk bir, apa segala macam ya. Tapi yang jelas waktu datang dan waktu dicobain, kayaknya tidak berfungsi nih. Setelah itu nggak gue pakai lagi. Terus kayak apa? Mesin yang bersihin kacamata, gue beli harganya nggak mahal, paling berapa puluh ribu gitu. Pas datang kacamata gue nggak muat, akhirnya nggak gue pakai juga. Akhirnya nggak gue, ya dibuang-buang juga gitu. Terus apalagi yang gue beli ya? Kunci, obeng, apa segala macam. Terus sekarang akhirnya gue mungkin zaman dulu tuh misalkan ada obeng, set obeng gitu, ada berapa piece mata obengnya, itu gue akan beli. Dan itu banyak sekarang di rumah gue. Karena ya balik lagi itu impulsifnya gue tuh kayak gitu tuh. Dan beberapa hal yang besar-besar juga kayak terakhir mungkin yang gue beli secara impulsif tuh sepeda ya. Gue pernah beli satu sepeda waktu gue zaman ngekos, yang gue pakai cuman let's say kayaknya nggak nyampe 10 kali sih. Terus abis itu gue diemin, abis itu gue mau pindahan, gue jual. Gue nitip temen gue jualin. Dan banyak banget sih yang kayak gitu tuh di kasus gue, banyak banget. Jadi pada akhirnya ya gue punya mindset, gue harus benar-benar mempertimbangkan waktu gue mau beli barang, apakah ini akan berguna untuk gue atau gue cuma pengen ini sekarang aja karena let's say harganya murah, ada good dealsnya, ada bundling apa. Itu pada akhirnya gue punya mindset yang kayak gitu, yang mana berasa banget di saldo ya sekarang ya. Di saldo justru awet banget nih sekarang. Terus gue bisa fokus sama hal-hal yang gue punya goals apa bisa banget tuh dari si saldo impactnya. Terus dari sisi lain, gue juga kayak punya pemahaman lebih soal si barang ini. Gue juga kayak let's say gue mau beli satu barang ini tuh jadi bener-bener berfungsi banget buat gue. Setelah akhirnya gue pertimbangkan ya, let's say gue mau beli apa, kamera gitu. Kamera itu gue nggak langsung beli, gue benar-benar pikirin dulu sebulan, mungkin ada kali ya. Sebulan itu benar-benar yang gue pikirin tiap hari, apakah gue butuh apa enggak, apa gimana, sebanyak apa gue pakai nanti, kayak gitu tuh. Jadi benar-benar yang waktu gue akhirnya beli, ya itu akan benar-benar gue pakai sesuai yang gue pikirkan. Tanpa kayak gitu kayaknya gue nggak beli. Kalau gue selama 1 bulan itu gue mikir kayaknya ini akan gue pakai beberapa kali doang apa segala macam, nggak usah deh. Sama juga kayak gue lagi bener-bener gue lagi ngincer beberapa alat kopi lah. Beberapa alat kopi itu bener-bener gue pikirin kira-kira ini apakah investasi yang bagus apa enggak. Soalnya kalau alat-alat kopi itu bukan barang yang bisa gampang dijual ya. Kalau misalkan ternyata nggak kepake nih, nah itu konsekuensinya akan panjang tuh. Akan bener-bener nempel di lu selama beberapa puluh tahun mungkin, gue nggak tahu. Tapi yang jelas akhirnya dari semua itu tuh gue baca satu artikel dari Siloam Hospitals tentang si perilaku impulsif ini. Ternyata impulsif bisa menyasar ke beberapa penyakit kayak bipolar, ADHD, bahkan ke klepto ya. Dan yang paling gue nggak habis pikir tuh ada kayak kecanduan alkohol dan obat-obatan dari impulsif. Gue nggak ngerti, mungkin kalau yang kecanduan kayak gitu dia mungkin impulsif buying, gue mau coba apa segala macam dan akhirnya keterusan. Ya gue nggak tahu ya, tapi reasonnya apa. Tapi yang jelas ini dijelasin ya, ini bisa jadi penyakit nih si impulsif. Terus pada akhirnya gue cuma mikir, kalau misalkan impulsif itu semuanya jelek kah atau gimana? Yang gue yakin beberapa di gue lah ya, di pengalaman gue, si impulsif ini tuh ada juga yang gue benar-benar seneng, yang barang-barang yang gue beli ya. Ya di kasus gue sih kebanyakan beli barang, bukan impulsif. Gue pengen ke Bali, gue jalan ke Bali gitu, enggak, jarang sih. Soalnya balik lagi kerjaan gue lumayan makan waktu, dan beberapa kasus juga kayaknya memang self rewarding gue itu lebih kayak beli barang atau benar-benar yang cuman tidur seharian, yang simpel-simpel gitu. Jadi makanya tingkat impulsif gue itu adalah di beli barang. Terus kayak di artikel yang dari Siloam Hospitals tadi, gue baca juga
Terus gimana caranya ngatasin lah ya biar nggak impulsif lagi tuh gimana sih? Sebenarnya sesimpel lu olahraga cuy. Mungkin ini sulit dilakukan ya, kayak lu journaling, terus lu pelajarin teknik bernapas apa segala macam. Dan yang paling penting tuh yang pastinya pastinya direkomendasiin sama semua psikolog atau semua psikiater, lu cerita sama orang yang mungkin pada akhirnya impulsif ini bisa jadi good point kalau lo coba meredam semuanya. Jadi biar impulsivitas ini tuh tidak jadi satu penyakit yang mengancam lah ya, gue bisa bilangnya. Nah, tapi di sini ya, maksudnya di kasus gue, impulsif gue ini nggak semuanya gue sesali. Ada beberapa hal yang gue beli secara impulsif, ada beberapa barang yang gue beli secara impulsif, tapi gue nggak nyesel. Pertama, gue pernah secara impulsif, secara spontan, gue beli satu speaker monitor gitulah, yang mana sampai sekarang dari nggak tahu 2000 berapa. Terus gue ngedesain tas gue sendiri untuk gue pakai setiap hari. Gue secara impulsif beli beberapa kain, beberapa bahan dan pernak-pernik tas untuk jadi stok, karena gue tahu pada akhirnya gue tahu beberapa bulan, beberapa tahun gue akan ganti tas, dan tas itu harus mengakomodir semua barang-barang gue. Jadi tasnya gue bikin bener-bener fully customized untuk gue. Terus elektronik juga ada beberapa yang gue beli secara impulsif, kayak tablet yang ternyata ya itu bener-bener kepake banget di hidup gue gitu. Terus kalau fashion gitu gue jarang sih. Gue itu aja ya, paling fashionnya kaos, terus celana kargo atau jeans, udah selesai, sama sepatu Vans. Jadi fashion sih enggak sih. Yang jelas ada satu hal yang benar-benar gue beli secara impulsif, karena waktu kemarin masterclass 3 dan 4 di 20 besar podcastan, gue dikasih coba satu minuman baru yang lumayan game changer buat gue. Soalnya minuman ini yang gue pikir pertamanya, oh ini memang disiapkan untuk kita, tapi ternyata itu tuh instan. Jadi gue kemarin sempet dikasih coba tester gitu, es teh poci instant powder. Dari situ akhirnya gue secara impulsif beli ini, dapat goodie bagnya. Karena si es teh poci instant powder ini bikinnya simple. Lo udah dibentuk saset, lo nggak perlu ngitung-ngitung lagi takarannya apa segala macam, dan lo nggak perlu seduh air panas dulu. Ini larut di air dingin, gampang banget bikinnya. Jadi lo cuma sesimpel tinggal bikin, tuang air dingin, kasih es biar tambah seger, ya itu akan larut gitu aja sih. Sesimpel itu banget gitu maksudnya. Dan buat lo yang penasaran, nih harganya sangat-sangat affordable. Yang jadi game changer buat gue tuh bener-bener dirasa ya. Rasanya tuh bener-bener yang nggak kemanisan, tidak ada. Biasanya kalau lo minum minuman murah tuh biasanya suka kayak nempel di langit-langit mulut lo gitu. Ini enggak, semuanya pas buat gue. Gue nyobain yang varian es teh poci pandan vanilla. Ini ada selasihnya. Itu buat gue jadi game changer. Soalnya selama ini gue minum teh yang ada selasinya tuh cuman di bioskop. Itu pun entah kenapa gue ngerasa yang di bioskop itu masih kemanisan buat gue. Gue gak terlalu suka manis di minuman ya. Kalau di dessert gue masih suka, tapi kalau di minuman tuh gue gak terlalu suka manis. Si es teh poci instant powder pandan vanilla dengan selasi ini tuh bener-bener semuanya tuh pas banget di mulut gue. Bikinnya gak ribet. Es teh poci instant powder ini tuh larut di air dingin, dan ini tuh kayak inovasi pertama banget lah teh yang ada tekstur di Indonesia ya menurut gue. Terus yang paling penting sih, ini harganya bener-bener yang gila. Lo daripada lo beli teh yang di ojek online, yang ada di ojek online atau di toko-toko di dekat kantor lo apa segala macam, kayaknya lo perlu stok ini. Di samping rasanya enak, si selasihnya ini kan bikin kita nggak panas dalam ya. Jadi benar-benar selain enak, lo bisa ngademin semua panas badan lo itu dengan es teh poci instant powder. Dia punya tagline segerin segera, yang menurut gue dia benar-benar nyegerin secara segera.
Jadi kenapa lo nggak coba? Ya kalau kayak gini-gini impulsif boleh dong, nggak masalah sih.